Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyaksikan dulu kesaksian yang luar biasa bagaimana Tuhan memberkati umatnya. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, silakan Ibu Odi. Shalom, shalom Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta, selamat sekalian. Puji Tuhan. Jadi katanya Ibu Mingming, Chris ngalami mujizat. Sebelumnya nyari-nyari kerja, setelah didoakan, diurapi, bisa menjadi asisten direktur. Bagaimana ceritanya? Silakan, Bu. Gimana ya? Jadi saya mungkin pulang dari Korea itu bulan Februari. Terus Februari tahun lalu. Terus saya nyari kerjaan mungkin sampai Februari ya. Tapi waktu itu kalau nggak salah. Berarti 1 tahun nyari kerjanya? Ya, kurang lebih 1 tahun ya. Oke, terus lanjut? Ya waktu itu ikut kukuh ke Gereja Mount Hermon yang tapi masih yang di Bekasi. Belum yang di sini. Kuku itu Ibu Miming ya? Iya. Oh iya, kuku. Tante. Oh tante itu. Iya, tante. Kalau bahasa Bataknya Namburu. Bapak Ibu, sekalian lah. Kuku, tante, Namburu. Mantap gitu. Terus ya langsung Ya, Chris. Ya mungkin 2 atau 3 kali ikut ibadah, terus didoain sama Pak Pendeta. Ya. Puji Tuhan waktu itu. Dan diurapi dengan minyak urapan. Ya diurapi. Puji Tuhan waktu itu diterima pertama-tama itu jadi bagian finance. Terus ya 3 bulan atau 4 bulan kemudian ya puji Tuhan dipercayakan jadi asisten direktur. Lihat Bapak, luar biasa ya. Nggak main-main. Staff, bukan manajer, langsung loncatannya ginkang gitu loh Bapak. Ya amin Bapak Ibu. Ya terus gimana? Apa sekarang pergumulannya Chris? Apa kerinduannya Chris? Ya. Udah menikah belum? Belum. Di sini banyak calon jodoh. Di sini jodoh-jodoh. Ada jomblo-jomblo keren di sini. Nyicil rumah. Ya puji Tuhan. Saudara percaya ya. Ya nyicil rumah itu perlu. Karena apa? Demi masa depan. Kita percaya juga Chris diberkati posisi asisten direktur. Dia juga pasti mampu menyicil rumahnya. Amin Bapak Ibu. Ya saya doakan Chris agar selalu sukses. Dapat jodoh juga. Sudah nyicil rumah. Maka rumah juga nanti akan siap dihuni berpasangan. Ya saya doakan Chris dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, Tuhan Yesus. Dengan minyak urapan ini kami urapi Chris mulia. Dia sudah mencapai jabatan asisten direktur. Bahkan dia bisa naik kembali. Lebih tinggi lagi menjadi direktur. Bahkan direktur utama juga dia bisa raih. Demikian juga Tuhan, dia sedang menyicil rumahnya. Maka rumahnya juga dia bisa bayar dengan lunas kelak Tuhan. Dan bukan hanya beli rumah, bahkan juga dia bisa menghuni rumahnya dengan pasangannya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Berkati juga Pendeta Miming, tantenya Tuhan, agar dalam pelayanan juga semakin heran dan dahsyat. Dalam nama Yesus kami juga berdoa untuk Lisa, tantenya Chris juga, agar juga Lisa juga semakin sehat, semakin bisa luar biasa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Chris. Haleluya. Luar biasa Bapak Ibu ya. Ini kesaksian yang luar biasa. Bagaimana umat Tuhan, anak Tuhan diberkati. Semula dia pulang dari Korea cari kerja 1 tahun. Ya 1 tahun Bapak Ibu. Tapi setelah didoakan, puji Tuhan dia dari staf menjadi asisten direktur. Luar biasa ya. Karena itu juga bagi kita, saudara juga gak usah khawatir. Kita itu bisa jenjangnya melompat ya. Ya, saya juga dulu ketika saya masuk gereja yang lama, saya itu tidak diawali dari bawah, langsung ginkang naik ke atas Bapak Ibu, loncat jadi sekretarisnya gembala sidang. Itu luar biasa ya. Ya, itulah mujizat dari Tuhan. Kenapa bisa demikian, Pak? Itu bukan kebetulan ya Bapak Ibu ya. Tidak ada kebetulan dalam Tuhan, tapi itulah rancangan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Rancangan Tuhan itu bagaimana? Ya kebetulan saat itu, bukan kebetulan lah. Ya saat itu gembala sidang besar itu yang terbesar di Indonesia mungkin atau di Jakarta
lagi membutuhkan seorang yang punya talenta menulis. Dan saat itu saya mengajukan usulan proposal untuk buat renungan harian. Sudah ada 3 bulan. Jadi lewat itulah gembala sidang itu melihat saya punya talenta menulis. Sehingga saat itu beliau berkata, ikut saya. Dan saya kemudian diangkat langsung menjadi sekretaris pribadinya gembala sidang itu. Luar biasa kan? Nah, itu cara Tuhan. Jadi apapun, saudara percaya aja rencana Tuhan itu luar biasa. Kalau dunia memang mengikuti jenjang karir gitu dari bawah, kita langsung loncat ke atas gitu. Langsung gingkang gitu ya. Luar biasa ya. Coba kita sekarang akan masuk kepada firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami ingin belajar kebenaran-Mu Tuhan. Bahkan kami juga ingin menjadi orang yang berkenan di hadapan-Mu seumur hidup kami. Urapi saya untuk menyampaikan firman. Urapi juga setiap kami yang hadir. Sehingga firman ini bisa kami mengerti. Sehingga kami semakin mengenali Yesus. Bisa beriman kepada Yesus. Mengandalkan Yesus dalam kehidupan kami. Ketika kita mengandalkan Yesus. Disitulah rahasia kemenangan, bahkan lebih dari pemenang kita alami dalam kehidupan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Ya, sekarang kita masuk kepada firman Tuhan. Luar biasa tadi ya, kesaksian ya. Jadi ada yang lagi luar biasa. Ada lagi, pokoknya yang luar biasa lah kita. Tapi ketiga hal yang luar biasa, itu bukan karena kehebatan saya. Tapi itu semua karena anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saudara ingin mendengar hal yang luar biasa lagi? Saudara tahu Ratu Plaza? Sekian tahun seperti Sleeping Beauty. Bertahun-tahun. Sehingga ketika saudara bicara ke orang, Ratu Plaza, langsung ucapan mereka apa? Oh, Moleng sepi itu. Benar kan Bapak Ibu ya? Iya, karena sudah saking lamanya. Tapi sekarang itu sudah melewat. Karena sekarang saudara lihat renovasi. Karena apa? Seluruh lantai 1 ini akan disewa toko kamera. Dan pada akhir bulan November ini seluruh lantai sudah disewa orang. Amin Bapak Ibu. Dahsyat kan? Itu bukan sekedar nyari kerja. Mall dipulihkan. Bahkan ada lagi yang dahsyat lagi. Pemilik yang sama juga. Gedung perkantoran kembar. Landmark. Semula juga tidak ada penyewa. Zero. Tapi ketika diundang kita beribadah, Monermo Church diundang beribadah di sana 2 kali. Baru pertama kali saja diurapi lantai 19 langsung minggu depannya laku terjual. Laku disewa. Sebelumnya lantai 9 itu kayak ada setannya gitu Bapak. Orang datang batal. Bahkan enggak masuk gitu. Kayak ada sesuatu gitu. Jangan-jangan ketika mereka masuk ada kursi yang bergerak sendiri. Atau mejanya iya Bapak Ibu. Tapi setelah diurapi luar biasa. Minggu depannya langsung laku tersewa. Dan sekarang juga Landmark itu udah mulai datang banyak orang akan menyewa. Jadi itu luar biasa Bapak Ibu. Pemulihan ekonomi luar biasa. Bukan lagi kelas cari kerja. Ini kelas mall, kelas office building. Itu luar biasa ya. Tuh. Karena itulah juga bagi kita. Saudara tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bagi Tuhan itu enggak ada yang mustahil. Bagi manusia benar karena kita banyak keterbatasan. Banyak hal yang mustahil bagi kita. Tapi bagi Tuhan dia pencipta langit dan bumi. Mana ada yang mustahil. Semua bisa diciptakan. Karena itulah percaya kepada Allah yang maha besar ini. Maka kehidupan kita juga akan mengalami perkara besar. Mujizat besar. Amin Bapak Ibu. Tuh, jadi luar biasa ya. Tadi itu Pak Kris yang bersaksi. Semula 1 tahun dia nganggur, cari kerja didoakan langsung. Dalam waktu dekat langsung diangkat jadi asisten direktur. Amin Bapak Ibu, luar biasa ya. Tapi yang lebih luar biasa lagi adalah Ratu Plaza ini. Luar biasa, bertahun-tahun sepi. Tapi sekarang saudara lihat, bahkan sudah ada juga makanan-makanan itu Bapak Ibu yang Pujasera lah, ya pusat jajanan murah gitu Bapak Ibu di gang di belakang Ratu Plaza ini. Jadi saudara nanti kita selesai jam 8 itu tutupnya jam 9. Saudara cobain aja. Tapi harus bayar masing-masing.
Iya Bapak Ibu, saudara suka babi? Di sana juga ada babi. Haleluya Bapak Ibu. Iya, iya. Jadi luar biasa ya. Karena itulah saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dunia boleh berkata, teman saudara bisa berkata, mustahil kamu pulih, mustahil kamu sukses, mustahil kamu. Jangan dengarkan mereka. Mereka memang pikirannya terbatas. Nggak usah dengarkan mereka, tapi dengarkan firman Tuhan yang tiada batas, maka hidup saudara juga akan mengalami hal yang besar. Amin, hal yang luar biasa. Ya, sekarang kita masuk kepada khotbahnya. Khotbahnya lah KKR, kesembuhan ilahi dan bebas resesi. Makanya kesaksian itu saya gonta-ganti. Kesembuhan ilahi ada, nanti ada bebas resesi ada, jadi gonta-ganti. Supaya kita bisa melihat hal yang luar biasa. Judul khotbahnya adalah Yesus menyembuhkan orang buta. Judul khotbahnya adalah Yesus menyembuhkan orang buta. Apa judulnya Bapak Ibu? Yesus menyembuhkan orang buta. Coba kita lihat Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan 2. Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan 2. Di sini ada sesuatu yang menarik. Kalau saudara baca teliti, saudara akan melihat sesuatu yang aneh di sini. Ya. Masa sih Pak? Iya, ini saya tunjukkan ya. Yohanes 9 ayat 1 sampai 2, sudah. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Katakan sejak lahir. Sejak lahir, iya lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta. Saudara ada merasa yang aneh nggak di sini? Dari ayat ini. Ayo, kalau saudara bisa dapat hadiah payung. Melihat ada sesuatu yang aneh dapat ayat ini. Ya. Apa yang ada yang anehnya? Terus? Ya, anehnya di mana? Nah, ini saya tunjukkan aja supaya nggak lama ya. Anehnya adalah muridnya bertanya, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta. Anehnya adalah bagaimana mungkin dia bisa berbuat dosa kalau dia sendiri belum lahir? Seperti itu. Ya kan pertanyaan muridnya kan, siapa yang berbuat dosa? Dia sendiri atau orang tuanya? Ini pertanyaan bodoh. Bagaimana dia bisa berbuat dosa kalau dia belum lahir? Seperti itu. Jadi saudara bisa melihat IQ-nya murid-murid juga ya kurang-kurang gitu lah loh. Amin ya, nggak pinter-pinter amat gitu lah. Nah itu artinya apa? Penghiburan bagi kita. Ternyata muridnya juga nggak pinter-pinter amat. Berarti saya cukup layak lah. Jadi bagi kita yang ya sedang-sedang aja gitu Bapak Ibu ya. Oh berarti saya masuk hitungan gitu Bapak Ibu ya. Jadi itu penghiburan bagi kita. Tapi ayat juga ada berkata, hendaklah kamu sempurna. Kita sempurna bukan karena perbuatan kita. Kita sempurna bukan karena apa adanya diri kita. Tapi kita sempurna karena kita di dalam Yesus yang sempurna. Amin Bapak Ibu. Jadi kesempurnaan kita adalah bukan karena diri kita. Bukan karena kepintaran kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena kita di dalam Yesus yang sempurna. Itulah sebabnya ketika Yesus berkata, Allah itu sempurna, maka hendaklah kita sempurna. Bukan berarti kita dengan kemampuan kita bisa sempurna, tidak. Tapi itu secara tersirat, secara tersembunyi ingin berkata bahwa kita bisa sempurna kalau kita ada di dalam Tuhan Yesus yang adalah sempurna. Paham Bapak Ibu? Nah. Kalau enggak kita enggak sempurna manusia. Bagaimana mungkin manusia bisa sempurna? Enggak sempurna. Itulah sebabnya kalau saudara lihat tulisan ilmiah, tulisan skripsi, tesis atau disertasi selalu ada gading, selalu ada retaknya. Demikian juga manusia tidak sempurna, pasti ada kesalahan. Tolong ada kritik yang membangun. Gitu biasanya kalau kata pendahuluan di skripsi. Ya pokoknya gitulah. Saya pokoknya udah hafal gitu. Udah saya lewat itu banyak S1, S2, S3. Amin. Bapak Ibu, saudara juga sudah S3. Iya. Masa sih Pak? Iya. Sudah lulus SD, SMP, SMA.
Amin. Iya ya, ya pokoknya gitu Bapak Ibu ya. Jadi manusia itu tidak sempurna ya. Jadi ketika Yesus berkata, hendaklah kamu sempurna sebab Allah itu sempurna. Itu artinya kita hendaklah di dalam Yesus agar kita menjadi sempurna. Karena hanya dalam Yesus manusia itu bisa sempurna. Amin. Nah gitu loh Bapak Ibu. Haleluya. Nah dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi, ya Bapak Ibu, ayat 3-nya, oh tadi kita belum baca, sekarang ayat 3-nya kita lihat. Lihat ayat 3-nya, nih lihat. Jawab Yesus, bukan dia, jadi bukan orang itu yang berdosa dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Maksudnya apa Pak? Karena itu ada masalah. Dia orang itu buta. Dan lewat kondisi masalah tadi, inilah menjadi kesempatan bagi Allah menunjukkan kasih kuasanya di dalam kehidupan umatnya. Amin. Itulah sebabnya ketika kita menghadapi masalah, saudara jangan langsung putus asa. Karena bisa jadi sebentar lagi Tuhan ingin bekerja di dalam diri kita. Sehingga masalah kita bisa selesai untuk menunjukkan kasih kuasa Allah di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Iya, makanya orang Kristen jangan selalu putus asa. Makanya Rasul Paulus juga berkata, bersukacitalah senantiasa. Tidak ada dikatakan ketika engkau diberkati bersukacita. Ketika engkau sedang miskin, sedang sakit, tidak sukacita. Tidak, semua itu perlu sukacita. Kenapa? Karena di balik masalah kita bisa jadi Allah ingin menunjukkan kuasanya bagi hidup kita. Amin Bapak Ibu. Iya. Saya sering kasih contoh gini sederhana. Saudara ingin mengalami mujizat besar? Amin. Kalau saudara berkata siap mengalami mujizat besar, maka saudara juga harus siap mengalami masalah besar. Karena apa? Karena di saat masalah besar itu kuasa Tuhan, mujizat Tuhan akan besar dinyatakan di dalam kehidupan kita. Contoh. Misalkan saudara sakit kutil. Tuhan menyembuhkan, itu mujizat besar enggak? Enggak dong Pak, kecil. Enggak ada artinya itu ya. Kutil ya mungkin bisa dibilang penyakit, bisa juga enggak gitu ya. Tapi ketika saudara kanker, wah ngeri-ngeri sedap itu Pak. Ngeri-ngeri sedap. Tapi ketika saudara sembuh, itu mujizat besar. Jadi mujizat besar diawali dengan masalah besar. Jadi ketika saudara ingin mengalami mujizat besar, saudara juga harus siap mengalami masalah besar. Karena di balik masalah besar ada mujizat besar yang akan terjadi di hidup kita. Paham Bapak Ibu? Iya dong. Kalau sembuh dari kanker, awalnya saudara kanker kan? Ya kan ngeri kanker. Ngeri ya, tapi saudara gak perlu ngeri. Ketika saudara ada di gereja ini, saudara perjamuan kudus, maka saudara akan mendapatkan solusi dari kanker apapun di hidup kita. Saudara, iya benar Bapak Ibu. Benar, itu saya sudah lakukan pelayanan itu, ada ratusan orang di Bekasi sakit kanker, sembuh. Benar. Kenapa bisa demikian? Ini karena orang Kristen harus tahu kanker itu apa. Misalkan contoh, kanker darah itu apa Bapak Ibu? Darah putih memakan darah merah. Jadi sel darah putihnya memberontak. Tugasnya harusnya menjadi pengawal, menjadi pagar makan tanaman. Jadi justru memakan darah merah. Nah hal yang sama juga kanker kulit. Apa kanker kulit? Ada sel di kulit itu yang ganas, yang memberontak, yang makani teman-temannya, sel-sel yang lainnya, yang sehat. Ya itu kanker. Jadi kanker artinya ada pemberontakan sel di tubuh kita. Lalu solusinya apa Pak? Ya didamaikan. Caranya apa? Lewat perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah tubuh dan darah Yesus. Raja damai. Kita makan, maka sel-sel di tubuh kita damai. Gak ada lagi pemberontakan. Ya sembuhlah kita. Itu rahasianya Bapak. Sederhana sekali kan? Iya. Kok gitu aja? Iya memang gitu. Coba kalau cara dunia apa untuk menyembuhkan kanker? Disuntik dengan kemoterapi kan? Saudara tahu itu kemoterapi apa?
Dari namanya kemoterapi artinya terapi kimia. Dan saudara artinya disuntik suatu cairan racun untuk membunuh sel-sel kanker, sel-sel yang memberontak, sel-sel ganas tadi. Tapi dampaknya banyak sel yang sehat juga mati karena kemo tadi. Sehingga apa? Orang yang di kemoterapi pucat kayak zombie. Iya, setengah zombie, benar Bapak Ibu. Botak kepalanya, gundul, demikian juga pucat, nggak ada selera makan, kurus. Benar kan Bapak Ibu? Kenapa? Sel yang sehatnya juga ikut mati karena kemo tadi. Bukan hanya sel yang berontak saja. Iya kan, makanya bisa setengah mati. Tapi kita punya solusi yang luar biasa. Namanya perjamuan kudus. Kita makan tubuh Yesus, kita minum darah Yesus. Kita makan Raja Damai. Maka seluruh sel-sel tubuh kita damai, damai, damai. Sembuhlah kita. Sel yang memberontak gak ada lagi. Selain itu solusinya enak ya? Ya memang enak. Cuma gak banyak aja orang yang tahu. Iya kan? Makanya rajin perjamuan kudus. Udah, saudara, bye-bye kanker. Iya Bapak Ibu. Gampang ya. Itu bukan 1 2 loh. Ratusan tadi saya katakan mujizat. Jadi artinya sudah teruji luar biasa. Amin Bapak Ibu. Iya, karena itulah saudara gak usah khawatir ya. Kalau ada saudara atau teman atau family, ajak aja ibadah ke sini. Saya berikan perjamuan kudus rutin, udah pasti sembuh tuh. Gak perlu sakit-sakit di kemo, aduh setengah mati tuh Bapak Ibu. Iya, saya lihat aja orang yang kena kemo, aduh kasihan ya, kasihan. Karena mereka gak tahu solusinya. Tapi hari ini datang ke sini, saya berikan perjamuan kudus, ya saya doakan. Ya Bapak Ibu ya, udah sembuh tuh, udah selesai tuh urusan. Enak ya? Kok enak banget Pak? Kok gampang? Lah ya memang gampang, cara Tuhan itu gampang. Amin Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Jadi ketika ada masalah, saudara jangan marah kepada Tuhan. Saudara tinggal aja berkata dengan iman, Tuhan, aku menghadapi masalah besar, mujizat apa yang akan engkau nyatakan di dalam kehidupanku. Gitu Bapak Ibu. Karena apa? Di balik masalah besar itu ada rencana Tuhan, karya Tuhan, kuasa Tuhan ingin dinyatakan di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Iya, coba saudara lihat aja pengalaman kehidupan saudara. Ketika saudara menghadapi masalah, sekian waktu kemudian, lihat. Masalah itu membuat hidup saudara makin turun atau makin naik? Seringkali makin naik. Iya Bapak Ibu, iya. Artinya apa? Di balik masalah itu ada rencana Tuhan yang besar yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Iya, saya juga sama. Bukan artinya pendeta nggak pernah ngalami, saya pernah ngalami. Amin Bapak Ibu. Iya, ngalaminya gimana Pak? Gini. Ketika saya dulu pertama-tama pelayanan, saya konflik dengan ada yang lebih senior dari saya. Akibatnya saya dipindahkan ke tempat lain. Semula saya di daerah Tebet, ya Geraha Pratama namanya, nggak tahu namanya udah berubah atau belum. Tapi itu gedung dekat Pancoran Tebet gitu ya Bapak Ibu yang lagi patung itu. Nah semula saya pelayanan di situ pertama kali. Lalu kemudian karena konflik itu saya dipindahkan ke Kelapa Gading. Wendy's Kelapa Gading dulu ada, sekarang nggak ada lagi. Tapi justru lewat saya dipindahkan situ, saya bisa setiap minggu ketemu dengan Bapak Gembala. Ya, dan lewat saya bertemu dengan Bapak Gembala, di saat itulah saya semakin dekat, semakin kenal, dan kemudian saya memberanikan diri memberikan proposal renungan harian itu. Dan itu menjadi titik saat saya kemudian direkrut menjadi sekretaris pribadi beliau. Kalau seandainya saya dulu tidak konflik dengan sang senior saya tidak akan dipindah ke Kelapa Gading. Dan tidak akan pernah, jarang sekali ketemu dengan Bapak Gembala. Amin Bapak Ibu. Jadi seringkali ada masalah ini, itu menjadi jalan Tuhan untuk membawa kita untuk naik. Amin Bapak Ibu. Sama seperti juga anak-anak kita mengalami ujian setiap tahun. Benar Bapak Ibu? Lewat ujian itu mereka mengalami apa? Naik kelas. Coba seandainya mereka nggak ada ikut ujian, ya nggak naik kelas mereka. Benar? Jadi ada ujian inilah yang membuat mereka naik kelas berikutnya. Lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi lagi. Hal yang sama juga dengan kita. Ketika kita menghadapi masalah, itu bisa jadi cara Tuhan untuk mengangkat kita naik. Lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi lagi. Amin. Tuh, makanya kita jangan selalu melihat masalah itu secara dangkal. Tapi kita harus melihat di balik masalah itu ada rencana Tuhan, rancangan Tuhan yang indah bagi kehidupanku.
Amin. Sama seperti juga ketika bangsa Israel berjalan di padang gurun. Mereka sering menghadapi masalah kan. Saudara pernah bertanya di dalam hati, kritis ya, saya ngajak kita kritis. Saudara pernah bertanya di dalam hati, kenapa bangsa Israel tetap menghadapi masalah Pak? Padahal mereka mengikuti Tuhan. Mereka mengikuti tiang awan pada siang hari, tiang api pada malam hari. Enggak pernah mereka menyimpang dari tiang ini. Benar Bapak Ibu? Amin. Nah harusnya secara logika, kalau mereka mengikuti Tuhan, tiang awan dan tiang api, harusnya tidak ada masalah yang mereka hadapi. Lah udah ngikuti Tuhan kok. Benar? Tuh, saya bukakan saudara satu singkapan. Loh, udah ngikuti Tuhan kok mereka menghadapi masalah Pak? Ada air pahit, ada kekurangan air, ada ngalapi perang. Kok mereka tetap menghadapi masalah Pak? Karena justru lewat mereka menghadapi masalah tadi, itu diizinkan Tuhan mereka alami. Karena lewat masalah tadi, Tuhan menyatakan kuasa dan mujizatnya bagi bangsa Israel. Sehingga terjadilah mujizat, air pahit menjadi manis. Mujizat keluar air dari gunung batu. Mereka menang perang. Itu mujizat Bapak Ibu. Tapi sebelumnya mereka menghadapi masalah kan? Lah iya. Iya. Makanya kalau kita kritis. Mereka kan mengikuti tiang awan dan tiang api. Mengikuti Tuhan itu. Harusnya mereka gak hadapi masalah dong. Mulus-mulus saja dong. Benar kan Bapak Ibu? Loh kok mereka tetap menghadapi masalah? Tapi saudara lihat. Walaupun mereka menghadapi masalah. Itu menjadi kesempatan Tuhan untuk menyatakan kuasa kemuliaannya bagi bangsa Israel. Dan itulah gambaran kehidupan orang Kristen sekarang ini. Ketika kita mengikuti Tuhan Yesus bukan berarti perjalanan kita mulus. Tapi kita bisa menghadapi masalah. Tapi saudara jangan khawatir. Karena di balik masalah itu Tuhan akan menyatakan kuasa dan mujizatnya bagi kehidupan kita. Amin. Berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Luar biasa kan? Iya. Jadi saudara lihat itu di perjalanan bangsa Israel. Jadi itu sebenarnya saudara perlu tahu ya. Allah itu tidak misterius-misterius amat. Iya. Allah itu sudah memberikan gambaran-gambaran kepada umatnya orang Kristen. Bagaimana kehidupan orang Kristen di dalam Tuhan. Pelajarilah bagaimana perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Itulah gambaran perjalanan orang Kristen. Karena sekarang ini kita juga menjalani perjalanan padang gurun. Padang gurun kehidupan namanya. Kita mengikuti Yesus. Itulah mengikuti tiang awan dan tiang api tadi. Karena itulah saudara jangan bermimpi ketika kita mengikuti Yesus semuanya mulus. Perjalanan lancar. Enggak Bapak Ibu, tapi bedanya kita dengan orang lain, kita bisa menghadapi masalah yang sama, tapi kita punya solusi di dalam Tuhan Yesus. Gitu loh Bapak Ibu, amin. Lah iya kita kan di dunia kan, menghadapi masalah sama dengan orang lain, tapi kita punya solusi, namanya Tuhan Yesus. Sehingga apapun masalah kita percaya kepada Yesus, maka kita akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Saudara ngerti arti lebih dari pemenang? Untuk mengerti lebih dari pemenang, saya sering beri ilustrasi petinju. Petinju bertinju. Babak belur, berdarah-darah, bengkak. Benar Bapak Ibu? Nah, lalu kemudian dia akhirnya memenangkan pertandingan. Lalu kemudian dia pulang ke rumah. Dan dia sudah dapat hadiah, dia pulang ke rumah. Lalu sampai rumah, apa yang terjadi? Dia ketemu istrinya. Dan istrinya berkata, sayang, mana hadiahnya? Amin Bapak Ibu. Nah inilah istri ini namanya lebih dari pemenang. Yang bertarung mati-matian suaminya. Tapi ketika tiba di rumah istrinya hanya berkata sayang mana hadiahnya. Ini namanya lebih dari pemenang. Hal yang sama juga dengan kita kekristenan. Yesus yang bertarung mati-matian menderita dan mati di kayu salib. Tapi kita yang percaya kepada Yesus tinggal berkata Tuhan berkati aku. Tuhan sembuhkan aku. Tuhan lepaskan aku. Saudara tidak ikut menderita dan mati. Tapi kita lebih dari pemenang. Kenapa? Karena segala berkat yang telah Yesus menangkan. Kita tinggal minta. Tuhan sembuhkan aku. Tuhan berkati aku.
Tuhan lepaskan aku. Paham Bapak Ibu? Itulah namanya lebih dari pemenang. Bukan kita yang bertarung, Yesus yang bertarung. Tapi kita bisa meminta, Tuhan sembuhkan aku. Tuhan berkati aku. Sama seperti petinju tadi, yang bapak belur suaminya. Sampai rumah istrinya tinggal bilang, sayang mana hadiahnya. Gitu. Luar biasa ya. Luar biasa kan Bapak Ibu ya. Itulah. Jadi saudara paham ya, lebih dari pemenang itu apa sih maksudnya? Maksudnya bukan saudara yang berjuang, bukan saudara yang bertarung, Yesus yang berjuang. Tapi kita tinggal minta hasilnya kepada Tuhan. Amin. Itulah namanya lebih dari pemenang. Paham? Enak kan? Enak. Itulah enaknya orang Kristen. Itulah berarti orang Kristen itu pinter. Tahu yang enak. Amin Bapak Ibu ya. Iya, haleluya. Nah, pada saat Yesus menyembuhkan orang buta tadi, Yesus juga berkata, Tuhan Yesus adalah terang dunia. Yohanes 9 ayat 5, coba. Haleluya. Jadi saudara hari ini, wah luar biasa. Saudara dapat singkapan ya. Saudara kalau ingin dengar khotbahnya masuk ke YouTube ya. Gereja Hermon. Saudara dengari khotbah-khotbah ada di Gereja Hermon di situ ya. Ya, kalau perlu catatan khotbahnya boleh minta ke Ibu Odi. Beberapa hari sebelumnya saya sudah ngirim filenya, saya share ke Ibu Odi, ke handphonenya. Jadi saudara juga yang butuh catatan khotbah ini tinggal minta ke Ibu Odi, nanti di share ke handphone saudara catatannya. Enak kan? Enak dong. Ya, luar biasa ya. Iya, jadi gitu Bapak Ibu. Ya, Yohanes 9 ayat 5. Sudah? Ini ucapan Tuhan Yesus ya. Selama aku ini siapa? Tuhan Yesus di dalam dunia, Yesuslah terang dunia. Jadi Yesus itu terang dunia. Orang Kristen juga terang dunia. Benar nggak Bapak Ibu? Kita adalah garam dan terang dunia. Iya kan? Ya. Kita terang itu bukan dari diri kita sendiri. Tapi kita menjadi terang karena ada Yesus terang dunia ada di dalam diri kita. Jadi terangnya kita bukan kita hasilkan sendiri. Tapi karena Yesus ada di dalam diri kita. Karena Yesus adalah terang dunia, maka terpantul di dalam kehidupan kita. Kita itu seperti bulan. Bulan tidak menghasilkan terangnya sendiri, bulan mendapatkan terang dari matahari. Dan ketika terang matahari tiba di bulan, bulan itu hanya memantulkan sinar matahari yang dia terima. Sehingga bulan itu seolah-olah menghasilkan terang. Hal yang sama juga dengan kehidupan orang Kristen. Orang Kristen bisa mengalami terang dunia karena Yesus ada di dalam kita. Terang Yesus yang kita pantulkan di hidup kita. Amin Bapak Ibu. Nah, gitu Bapak Ibu, luar biasa ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Coba kita lihat Yohanes 9 ayat 6 sampai dengan 7. Menarik ya Bapak Ibu ya. Wah, luar biasa nih. Yohanes 9 ayat 6 sampai 7 saya bacakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk-aduk ludahnya itu dengan tanah. Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Ayat 7. Ya, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Dan itu mengacu kepada Tuhan Yesus yang diutus oleh Allah Bapa. Maka pergilah orang itu membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Haleluya Bapak Ibu. Jadi orang tadi semula mengalami ada lumpur di matanya. Karena apa? Tuhan Yesus meludah ke tanah, mengaduk-ngaduknya, lalu mengoleskan ke mata orang buta tadi. Dan kalau saudara perhatikan, kalau lumpur dioleskan ke mata kita, kalau saudara, mata saudara juga normal, mata saudara bisa menjadi nggak melihat. Benar Bapak Ibu? Lah iya kalau lumpur di mata kita, gimana kita bisa melihat? Benar Bapak Ibu ya? Apalagi ini buta. Jadi lebih buta lagi dia. Benar kan? Lah lumpur dioleskan di matanya. Jangan kan yang buta, yang melek aja dioleskan lumpur di mata kita. Kita nggak bisa ngelihat lagi.
Ya kan Bapak Ibu ya? Ya kan? Iya dong. Ya. Nah, ini menjadi gambaran apa sih? Itu menjadi gambaran tanah itu sudah dikutuk oleh Allah. Jadi Adam itu nggak pernah dikutuk Allah ya Bapak Ibu ya. Pada saat manusia jatuh dosa, Allah mengutuk tanah. Allah berfirman, terkutuklah tanah karena engkau Adam. Jadi Adamnya nggak dikutuk, tanah yang dikutuk karena Adam. Nah, gitu loh Bapak Ibu, lihat. Nah, jadi Adam itu nggak pernah dikutuk, tanah yang dikutuk tapi gara-gara si Adam. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Jadi nggak ada Adam dikutuk. Jadi tanah itu yang terkutuk. Amin. Nah, lumpur tadi dioleskan itu untuk menunjukkan apa? Tanah yang terkutuk itu tidak bisa menyembuhkan mata buta. Tidak bisa membuat orang bisa melihat. Tapi kemudian dia diutus kepada Siloam, artinya yang diutus. Dan ini menjadi gambaran Yesus. Maka mata buta juga bisa kembali melihat. Amin Ibu. Jadi yang menyembuhkan siapa? Tuhan Yesus. Amin. Ya. Jadi hal yang sama juga dengan dalam kehidupan kita. Mungkin kita menghadapi suatu kondisi yang luar biasa. Sehingga mungkin saudara menghadapi masalah di dalam keluarga. Mungkin saudara menghadapi masalah di pekerjaan. Sehingga saudara jadi bingung. Nggak bisa melihat jalan keluar. Nggak bisa melihat solusi. Saudara seakan-akan seperti orang buta. Solusinya apa? Cari Yesus. Datang kepada Yesus. Amin. Karena Yesus adalah terang dunia. Jadi sesuatu yang membuat saudara gelap, masalah saudara yang membuat saudara buta, datang kepada Yesus. Yesus terang dunia, maka mata saudara yang buta akan dicelikan. Sehingga saudara bisa menemukan solusi atas masalah saudara. Amin Bapak Ibu. Dan yang luar biasa lagi adalah Yesus adalah jalan dan pintu. Itulah sebabnya apapun masalah kita, selalu ada jalan keluar. Orang Kristen tidak mengalami jalan buntu. Kenapa? Selalu ada pintu yang terbuka atas masalah kita. Seperti itu. Makanya di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Selalu ada solusi. Apapun masalah kita. Seberat apapun. Sebanyak apapun. Kita punya solusinya di dalam Yesus. Amin. Ya, demikian juga. Ini kesaksian saya Bapak Ibu. Kesaksian saya ya. Yesus juga menyingkapkan banyak rahasia ketika kita berfokus kepada Yesus. Iya, menyingkapkan banyak rahasia. Makanya kalau saudara lihat khotbah saya, saudara dengari, saudara tonton khotbah saya, seakan-akan saya itu mengalami banyak sekali singkapan Tuhan. Bukannya saya terlalu hebat, Bapak, bukan. Banyak orang lebih hebat dari saya. Tapi kenapa saya bisa mengalami banyak singkapan dari Tuhan? Karena saya selalu khotbah berfokus kepada Yesus. Ketika kita berfokus kepada Yesus, Yesus itu seperti membukakan banyak rahasia di kepala kita, di hidup kita. Benar Bapak Ibu. Makanya kesannya saya pintar gitu. Padahal biasa-biasa, banyak lebih pintar Bapak Ibu. Iya. Karena itulah selalu khotbahkan Yesus. Saudara akan mengalami banyak singkapan di dalam khotbah saudara. Amin. Bukan hanya singkapan. Yang kedua, berkat ketika kita khotbahkan Yesus, saudara mengalami mujizat. Demikian juga di Mount Hermon Church ini. Kenapa baru didirikan, baru setahun gereja Mount Hermon ini berdiri Bapak Ibu. Kemarin Oktober tanggal 1 ulang tahun. Tapi sudah banyak mujizat. Mujizat besar lagi. Iya, Ratu Plaza bisa dipulihkan. Lermak bisa dipulihkan. Ada orang cari kerja bisa asisten direktur. Demikian juga ada yang vonis operasi kakinya ditabrak ojek motor. Bebas operasi. Iya Bapak Ibu, iya. Apa rahasianya? Rahasianya saya selalu khotbahkan tentang Yesus. Ketika kita percaya kepada Yesus, khotbahkan Yesus, mujizat juga kita alami. Kenapa bisa demikian Pak? Karena di dalam Markus 16 dikatakan demikian. Barang siapa yang percaya, maka ciri-ciri mujizat akan menyertainya. Markus 16 ayat 17 sampai 18. Demikian juga Markus 16 ayat 20. Tuhan meneguhkan firman tentang Injil yang kita beritakan, Injil adalah berita tentang Yesus dengan tanda. Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu. Makanya pelayanan saya banyak mujizat. Amin Bapak Ibu. Jadi orang Kristen bukan mengejar mujizat, bukan. Kita mengejar Yesus, mujizat itu mengejar kita dari belakang. Bahkan berkat juga mengejar kita dari belakang.
Jadi saudara jangan mencari berkat, tapi kejar Yesus, cari Yesus. Maka berkat itu akan mengejar kita, mukjizat juga akan mengejar kita, dan banyak hal yang dahsyat juga akan mengejar kita. Tuh kan, luar biasa ya. Jadi kejar aja Yesus. Amin. Iya. Jadi kalau kita percaya, belum tentu semua orang Kristen orang percaya loh Bapak Ibu. Oh kok bisa sih Pak? Ya, karena bisa jadi kita Kristen KTP. Kristen karena keturunan orang tua kita. Orang tua kita Kristen, kita otomatis Kristen. Benar Bapak Ibu ya? Iya kan? Demikian juga, belum tentu pendeta juga orang percaya. Pendeta bukan orang percaya Pak. Ini rada kontroversial ini. Kenapa? Karena saudara lihat aja sekarang itu. Banyak pendeta tidak mengorbankan Yesus. Loh, itu tanda apa sih Pak? Ini saya jelaskan. Ketika seorang sedang pacaran. Ya pacaran ya Bapak Ibu ya. Amin. Saudara ingin pacaran? Amin. Sudah pacaran? Ketika saudara sudah pacaran. Maka pacar saudara itu ada di hati saudara. Dan ketika seorang pacar saudara ada di hati saudara, maka kepada siapapun saudara ketemu, kepada saudara, teman atau siapapun, saudara bercerita tentang pacar saudara. Benar Bapak Ibu ya? Wih pacarku cantik banget, pacarku ganteng banget, baiknya juga kayak malaikat. Benar Bapak Ibu ya? Jadi ketika pacar saudara ada di hati saudara, saudara ceritakan ke banyak orang. Tapi ketika saudara putus dengan pacar saudara, saudara tidak akan pernah lagi cerita tentang pacar saudara. Saudara berusaha melupakan dia. Benar Bapak Ibu ya? Benar kan? Nah itulah kira-kira analoginya. Ketika pendeta tidak pernah lagi mengkhotbahkan tentang Yesus di khotbah-khotbahnya, itu dipertanyakan. Apakah Yesus masih ada di hatinya enggak? Apakah dia masih mengasihi Yesus enggak? Kalau dia tidak ada Yesus di hati dia, bagaimana kita bisa percaya bahwa dia juga orang percaya? Kita meragukan. Setelah itu, jadi pendeta juga bisa bukan orang percaya. Karena terbukti sekarang itu banyak pendeta tidak khotbahkan tentang Yesus. Jadi kita bisa bertanya, masih ada nggak Yesus di hatinya? Kalau nggak ada Yesus di hatinya, bagaimana mungkin dia juga percaya Yesus? Kan? Jadi bisa kita kejar gitu loh Bapak Ibu. Paham ya? Jadi pendeta belum tentu orang percaya. Ngeceknya lihat aja khotbah-khotbahnya. Masih menyebutkan nama Yesus tidak. Gitu loh Bapak Ibu. Amin. Jadi kalau dia tidak pernah menyebutkan lagi nama Yesus. Dipertanyakan masih ada enggak Yesus di hatinya. Setelah itu, kalau tidak ada di hatinya. Bagaimana mungkin dia jadi orang percaya. Paham? Gampang kan ngeceknya kan? Iya gampang juga ya. Iya, gampang ngelihat pendeta. Iya, Ibu nggak perlu wawancara dia ya. Jadi lewat kita berfokus kepada Yesus, maka kita disingkapkan. Iya banyak makanya luar biasa sekali. Makanya saya selalu khotbahkan tentang Yesus, maka khotbah saya banyak singkapan-singkapan. Dan itu ada dikatakan di ayat. Ini tambahan Bu, ayat 2 Korintus 3 ayat 14. Iya, haleluya. 2 Korintus 3 ayat 14. Udah 2 Korintus 3 ayat 14. Nih saya bacakan ya. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Nih kata ayat bukan kata saya. Jadi pikiran orang yang tidak berfokus ke Yesus tumpul pikirannya. Kalau bahasa sehari-hari bego gitu. Enggak itu saya dramatis. Tapi tumpul lah ini ada ayat bukan kata saya tuh. Ya lanjut. Sebab sampai pada hari ini selubung. Masih ada selubung lagi. Itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan karena hanya Kristus saja ya yang dapat menyingkapkannya. Jadi kalau kita berfokus kepada Yesus banyak singkapan yang kita alami. Tapi kalau kita tidak berfokus Yesus maka ayat ini berlaku. Pikiran orang itu menjadi tumpul dan ada selubung di hatinya. Saudara itu bukan kata saya, kata ayat itu. Kalau protes saja kepada ayat. Jadi kadang-kadang bahasa Indonesia itu diperhalus gitu ya, tumpul gitu ya. Bukan stupid atau apa, ada kasar itu ya. Tapi itulah ya. Tapi kadang-kadang karena berusaha bahasa Indonesia itu diperhalus gitu. Kadang-kadang bahasa aslinya jadi hilang gitu Bapak Ibu ya. Iya kadang-kadang jadi hilang. Karena apa? Ya itu. Karena kita berusaha memperhalus, takut terkesan kasar. Jadi kita berusaha memperhalus, jadi maknanya jadi
nggak tegas gitu lagi ya, tapi jadi kayak soft gitu. Jadi nggak benar-benar nendang gitu Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya. Ya itulah kira-kira dampaknya kadang-kadang kalau kita memperhalus sesuatu yang agak kasar. Oke ya. Nah sekarang kita coba buka orang Farisi dan orang buta. Yohanes 9 ayat 24 sampai dengan 25. Nah ini kisahnya adalah Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta di hari Sabat. Kalau saudara baca Injil, saudara akan menemukan sesuatu yang rada aneh. Ya, orang Israel dilarang bekerja di hari Sabat. Karena hari Sabat itu hari istirahatnya Tuhan, tapi itu juga diterapkan menjadi hari saat orang Israel beribadah kepada Tuhan. Itulah sebabnya hari Sabat itu dilarang keras orang Israel untuk bekerja. Oke, tetapi anehnya Tuhan Yesus seringkali mengadakan mujizat di hari Sabat. Kok bisa gitu sih Pak? Kok seakan-akan Tuhan Yesus kayak nantangi gitu. Ada larangan tidak boleh bekerja di hari Sabat. Malah Tuhan Yesus seringkali mengadakan mujizat di hari Sabat. Kayak kesannya nantangi gitu Pak. Amin Bapak Ibu ya. Saudara tahu kenapa? Karena pada saat orang Israel tidak boleh bekerja di hari Sabat. Yang bekerja siapa? Tuhan. Ketika kita tidak bekerja, maka Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Ketika kita turun tangan, Tuhan angkat tangan. Ketika kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Benar Bapak Ibu ya? Iya, ketika orang tidak bekerja, di saat itulah Tuhan bekerja. Maka ketika hari Sabat, orang Israel tidak bekerja, maka di saat itulah Tuhan bekerja. Itulah sebabnya kenapa Tuhan Yesus mengadakan mujizat di hari Sabat. Paham? Karena Tuhan, Yesus itu adalah Tuhan. Jadi bukannya Tuhan Yesus nantangi orang Israel. Kok Tuhan Yesus suka mengadakan mujizat di hari Sabat? Lah iya, karena Yesus adalah Tuhan. Pada saat manusia tidak bekerja, Tuhan yang bekerja. Paham Bapak Ibu? Nah, itulah sebabnya ya banyak kali Tuhan Yesus menyembuhkan, mengadakan mujizat di hari Sabat, tapi itu menjadi batu sandungan bagi orang Israel, orang Yahudi. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, coba kita lihat sekarang Yohanes 9 ayat 24 sampai 25. Pada saat Tuhan Yesus menyembuhkan orang orang buta di hari Sabat. Coba saya bacakan ya, Yohanes 9 ayat 24 sampai 25 ya. Lalu mereka, ini orang-orang Yahudi, memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Ayat 25. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Ini saudara ingat ucapan orang ini. Kenapa? Karena ini juga bisa kita gunakan sebagai penangkal, perisai terhadap tuduhan terhadap pendeta saudara. Mungkin di luar sana ada menuduh pendeta saudara, menuduh saya, pendeta kamu itu sesat. Pendeta kamu itu berfokus kepada mujizat. Pendeta kamu itu aneh. Masa perjamuan kudus setiap kali ibadah. Pendeta kamu itu aneh. Masa pakai minyak urapan. Seakan-akan minyak urapan itu jimat. Pendeta kamu itu aneh dan segala macam. Saudara, jawabnya apa? Seperti orang buta tadi. Jawab aja, aku tidak tahu pendeta aku berdosa atau tidak. Tapi yang aku tahu, dulu aku sakit, didoakan menjadi sembuh. Dulu aku bangkrut, didoakan, kemudian aku diberkati. Dulu aku terikat oleh kuasa gelap, didoakan oleh pendeta itu, aku sekarang lepas. Jawabnya demikian aja, gampang kan? Jadi saudara gak perlu berdebat dengan orang tadi, yang menuduh pendeta saudara aneh-aneh. Bilang aja seperti orang buta tadi, aku tidak tahu orang itu berdosa atau tidak. Tapi yang aku tahu, dulu aku buta, sekarang aku bisa melihat. Nah gitu kan, gampang ya Bapak Ibu ya. Jadi saudara tidak berdebat dengan apa yang dituduhkan. Tapi saudara menyatakan kesaksian diri saudara. Amin Bapak Ibu. Jadi ketika ada di luar sana menuduh saya pendeta saudara aneh-aneh. Wah segala macam.
katakan saja, aku tidak tahu pendetaku berdosa atau tidak. Tapi yang aku tahu, dulu aku bangkrut, didoakan menjadi diberkati. Dulu aku sakit, didoakan, sekarang aku sembuh. Dulu aku mengalami keterikatan, didoakan pendeta itu, sekarang aku mengalami kelepasan. Jawaban yang mantap. Orang itu tidak bisa jawab sih. Benar gak Bapak Ibu ya? Benar kan? Iya, jadi enak jawabnya kan. Kita pakai ayat aja. Aku tidak tahu orang itu berdosa atau tidak. Tapi yang aku tahu, dulu aku buta, sekarang aku melihat. Gampang. Amin Bapak Ibu ya. Enak kan jawabnya kan? Enak lah. Jadi saudara jangan masuk kepada ininya mereka gitu Bapak, tuduhan mereka. Tapi saudara jawab aja lewat kesaksian hidup saudara. Amin Bapak Ibu ya. Iya karena percuma berdebat dengan mereka itu. Ada aja nanti alasan. Amin. Katakan saja, aku tidak tahu pendetaku orang berdosa atau tidak. Tapi yang aku tahu, dulu aku sakit, didoakan pendeta itu, aku sekarang sembuh. Dulu aku bangkrut, didoakan pendeta itu, sekarang aku diberkati. Dulu aku mengalami keterikatan, didoakan oleh pendeta itu, aku sekarang mengalami kebebasan. Gampang kan? Ya, saudara lihat itu. Jadi saudara gak perlu debat ya. Amin Bapak Ibu ya. Iya jawabannya gitu enak ya. Enak kan? Coba saya ulang lagi deh ayatnya. Kayaknya mantap banget tuh. Seneng saya dengan ucapan si orang buta ini. Iya. Ya, Yohanes 9 ayat 25 coba naikin Bu. Biar lebih jelas lagi. Naikin sedikit. Nah stop. Sedikit lagi. Naik. 25 jadi naikin Bu. 25 jadi naikin. Stop. Nah itu dia. Nih Yohanes 9 ayat 25 ya. Jawabnya. Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu. Yaitu bahwa aku tadinya buta. Dan sekarang dapat melihat. Mantap ya jawabannya ya. Enak ya. Enak ya. Enak ya Bapak Ibu. Gitu Bapak Ibu ya. Yohanes 9 ayat 25 ya. Jadi saudara gitu ya jawabnya ya. Jangan masuk kepada gelanggang yang mereka tarik gitu, yang mereka buat. Tapi berikan kesaksian dari kehidupan saudara. Mujizat yang saudara alami. Amin Bapak Ibu. Enak ya. Aku tidak tahu pendetaku orang berdosa atau tidak. Tapi yang aku tahu dulu aku sakit, didoakan pendeta itu aku sembuh. Amin Bapak Ibu ya. Enak ya. Enak mantap. Oke lanjut. Ya. Oke Bapak Ibu ya. Jadi demikian ya. Jadi nggak tahu gimana ya. Banyak orang Kristen menolak KKR. Kesembuhan ilahi dan bebas resesi. Tapi yang anehnya, tuh coba lihat ya. Mereka-mereka itu yang mengkritik adanya kesembuhan ilahi. Yang mengkritik adanya bebas resesi. Saudara tahu keanehannya. Mereka nggak konsisten. Ketika mereka sakit. Mereka tetap berdoa untuk kesembuhan kan. Tapi mereka ngikuti gereja lain yang mengadakan pelayanan KKR kesembuhan. Tapi ketika mereka sakit. Harusnya kalau mereka ngeritik KKR gereja lain tentang kesembuhan. Ya sakit mereka, oh puji Tuhan aku sakit. Ternyata apa? Mereka juga minta sembuh kan. Iya enggak? Iyalah iya. Ketika mereka juga bangkrut. Mereka berdoa apa? Minta dipulihkan kan. Lah tapi kenapa mereka ngeritik kesembuhan ilahi? Tuh. Kenapa mereka ngeritik bebas resesi? Padahal apa? Mereka juga gak pingin sakit dan resesi kan. Oh kan kadang-kadang gak konsisten ya. Mereka itu ya udah biarin aja. Haleluya Bapak Ibu ya. Luar biasa ya, luar biasa. Ya, yang berikutnya Yesus menyembuhkan Bartimeus yang buta. Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52. Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52. Dah, nih 46 Bu. Kurang turun Bu. Ya, ini ada. Saya bacakan ya. Markus 10 ayat 46. Saya bacakan. Atau kita gantian deh. Ini soalnya banyak ayatnya. Kita gantian ya. Saya mulai dengan 46 yang genap. Bapak Ibu yang ganjil ya. Oke, kita mulai. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di
Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Stop dulu, jangan dulu dibaca. Namanya tadi siapa? Bartimeus, anak. Nah, itu sebenarnya bukan namanya. Bartimeus itu bukan nama. Bar artinya anak dalam bahasa Israel, atau bin dalam bahasa Arab. Bin, binti, itu Bapak Ibu ya. Jadi anak. Jadi Bartimeus artinya anak si Timeus. Itulah kalimat berikutnya, anak Timeus. Jadi dia nggak disebutkan namanya. Jadi dia anak si Timeus. Amin Bapak Ibu. Bapaknya namanya Timeus. Oke Bapak Ibu ya. Jadi namanya nggak disebut sini. Ya. Jadi duduk di pinggir jalan. Ya Bapak Ibu 47. Nah, katakan dia mendengar. Ketika didengarnya, katakan Bapak Ibu, ketika didengarnya, iman timbul dari pendengaran. Jadi ketika dia mendengar Yesus, ketika mendengar kabar tentang Yesus, disitulah timbul iman. Aku pasti bisa sembuh. Amin Bapak Ibu. Jadi iman itu timbul dari pendengaran. Amin. Bukan sembarang pendengaran, tapi pendengaran tentang firman Kristus. Bukan sembarang firman ya. Karena ada firman yang tidak berdasarkan iman. Itulah hukum Taurat. Itu jelas dikatakan Galatia 3:12. Hukum Taurat dasarnya bukan iman, tapi perbuatan. Itu ada ayatnya. Jadi enggak sembarang firman ya. Jadi bukan sembarang kita dengar firman, tapi firman yang menunjuk kepada Kristus. Itu yang bisa membangkitkan iman. Seperti juga Bartimeus tadi, dia mendengar tentang Yesus Kristus. Jadi imannya bangkit karena mendengar tentang Yesus. Iya, terus Bapak Ibu. 47, udah tadi ya. Ya baca lagi deh 47. Coba Bapak Ibu. Nah ini saya ingin jelaskan anak Daud itu. Makanya saya minta dibaca lagi. Jadi orang Kristen jangan suka menyebut Yesus anak Daud ya. Itu khusus untuk orang Israel karena mereka dijanjikan Mesias anak Daud. Tapi kalau saudara baca dia Bapak Ibu ayat yang lain itu jelas Yesus tidak senang disebut anak Daud. Iya, tapi anak Allah. Iya Bapak Ibu. Iya. Di mana Pak? Itu coba saudara lihat aja di dalam Matius 22 ayat 41 sampai 45. Yesus mempertanyakan kepada ahli Taurat Farisi, bagaimana mungkin Mesias anak Daud kalau Daud saja menyebut Mesias itulah tuannya. Gitu Bapak. Makanya kita juga orang Kristen jangan suka menyebut anak Daud. Khususnya pada saat Natal nyanyi lagu Malam Kudus. Malam Kudus itu ada disebut Yesus anak Daud gitu ya Bapak Ibu ya. Ubah aja dalam hati Yesus anak Allah gitu ya. Karena Pak Yesus sendiri menolak disebut anak Daud. Amin Bapak Ibu. Iya. Amin Bapak Ibu. Jadi demikian. Jadi Bartimeus itu terus tadi ayat berapa lagi? Ayat 48 ya. Ya, coba ayat 48 kita saya baca ya. Ya, bentar. Ini tiba-tiba bolak-balik ini ayatnya 48 sampai 52 ya. Ayat 48 saya baca. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Ayat 49 Bapak Ibu. Ya, ayat 50 saya. Lalu ia menanggalkan jubahnya, katakan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ayat 51 Bapak Ibu. Ya, ayat 52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah
menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bartimeus tadi mengikuti Yesus setelah mujizat atau sebelum mujizat? Melihat dia mengalami mujizat dulu atau dia mengikuti Yesus dulu? Dia mengalami mujizat dulu. Setelah dia disembuhkan matanya yang buta, dia langsung mengikut Yesus. Jadi dia mengikuti Yesus setelah dia mengalami mujizat, bukan sebelumnya. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi apa yang dia lihat di sini? Apa pelajaran bagi kita hari ini? Bahwa ketika kita mengalami mujizat Tuhan, barulah kita bertobat mengikuti Yesus. Jadi pertobatan itu di mana? Di belakang atau di depan? Di belakang. Kita mengalami dulu mujizat, barulah kita menuntun kita kepada pertobatan. Tapi banyak pendeta, banyak gereja berkata, bertobatlah agar engkau diberkati. Bertobatlah agar engkau sembuh. Bertobatlah agar engkau mengalami kelepasan. Jadi pertobatan yang di depan. Saudara tahu? Itu salah. Loh kok bisa salah Pak? Karena itu versi perjanjian lama. Kenapa orang harus bertobat dulu? Karena dalam perjanjian lama belum ada pembayaran, belum ada penebusan. Jadi orang Israel harus bertobat dulu, membayar dengan kebaikannya, barulah dia beroleh mujizat dari Tuhan. Tapi kalau perjanjian baru, Yesus telah membayar lunas di atas kayu salib. Maka ketika Yesus telah membayar lunas, maka kita berhak mendapatkan mujizat kebaikan Allah di depan. Sudah dibayar. Baru lewat kebaikan Allah inilah yang menuntun kita kepada pertobatan. Jadi pertobatan perjanjian baru di belakang. Kalau perjanjian lama di depan. Kenapa bisa demikian? Karena perjanjian lama belum ada yang bayar. Makanya manusia harus membayar dulu dengan pertobatannya, dengan korban persembahannya, barulah Allah berbaik hati. Makanya kalau saudara lihat dalam perjanjian lama, orang Israel harus membayar dulu dengan memberikan korban kepada Allah agar mereka menang perang. Agar mereka mengalami mujizat. Jadi harus ada dulu yang dilakukan oleh manusia, bangsa Israel. Tapi dalam perjanjian baru terbalik. Kenapa bisa terbalik? Karena Yesus telah membayar. Di atas kayu salib. Itulah sebabnya ketika kita percaya Yesus, kita bisa mendapatkan berkat Allah di depan. Udah dibayar Yesus 2000 tahun yang lalu. Maka kita berhak mendapatkannya. Dan lewat kebaikan yang kita terima, itulah yang menuntun orang kepada pertobatan. Jadi pertobatan kita bukan lagi syarat. Pertobatan kita adalah buah. Lihat itu. Tuh, makanya pendeta salah ketika berkata kepada jemaatnya, bertobatlah agar engkau disembuhkan. Bertobatlah agar engkau diberkati. Bertobatlah agar engkau dilepaskan. Itu versi perjanjian lama, Neng. Belum ada yang bayar. Benar? Maka orang Israel harus membayar dengan pertobatannya. Harus membayar dengan korbannya. Tapi perjanjian baru, Yesus sudah bayar. Makanya jelas perbedaan perjanjian lama dengan perjanjian baru ketika kita menempatkan Yesus di antaranya. Jadi Yesus membuat perbedaan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Salah itu. Perjanjian lama belum ada yang bayar, maka orang Israel harus membayar dengan pertobatannya, dengan korbannya. Tapi perjanjian baru, Yesus telah membayar lunas. Itulah sebabnya kita beroleh sebelumnya. Lalu kebaikan Allah inilah yang menuntun orang kepada pertobatan. Jadi pertobatan perjanjian baru di belakang. Soalnya itu tuh singkapan tuh. Karena saya yakin kita semua pasti mendengar banyak pendeta berkata bertobat itu di depan. Yakin 100% saya. Saudara mendengar pendeta saudara, bertobatlah agar engkau diberkati. Bertobatlah agar engkau sembuh. Bertobatlah agar engkau, ya banyak hal beroleh kebaikan Allah. Ya kan di depan kan. Padahal itu versi perjanjian lama. Karena belum ada yang bayar dalam perjanjian lama. Perjanjian baru sudah ada yang bayar. Namanya Tuhan Yesus. Jadi saudara bisa melihat perbedaan perjanjian lama dan perjanjian baru ketika saudara menempatkan Tuhan Yesus. Lalu itu luar biasa kan? Iya juga sih Pak. Udah dibayar kok. Ya saya bisa dapat dong. Udah dibayar Yesus kok. Lunas lagi. Bukan nyicil. Amin. Amin. Lihat ya perbedaan perjanjian lama perjanjian baru ya. Jadi kalau ada pendeta saudara berkata bertobat di depan. Pak pendeta belajar lagi. Beda perjanjian lama dengan perjanjian baru. Kita dalam Yesus sudah hidup dalam perjanjian baru. Yesus telah bayar semua.
Amin Bapak Ibu. Iya, karena itulah pertobatan kita di belakang. Dan pertobatan itu adalah buah setelah kita mengalami kebaikan Allah di dalam hidup kita. Amin. Nah, iya. Amin Bapak Ibu. Iya, jadi tadi iman timbul dari pendengaran ya. Jadi pertobatan itu di belakang. Haleluya Bapak Ibu. Masa sih ada ayatnya Pak? Iya, coba Bu, Roma 2 ayat 4 atau Roma 4 ayat 2, terbalik saya tuh. Ya, coba Bapak Ibu. Roma 2 ayat 4, Roma 2 ayat 4, mantap, ada ayatnya. Jadi ada ayatnya, bukan saya ngarang. Makanya saudara kuat kalau misalnya dibantah oleh pendeta saudara. Pak, ini ada ayatnya Pak. Wow, langsung dia merah mukanya pasti. Oh, ternyata salah juga saya. Iya, Roma 2 ayat 4. Nih, saya bacakan ya. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Jadi pertobatan di belakang. Menuntun kita kepada pertobatan. Kemurahan Allah, kesabaran Allah, berkat Allah itu menuntun kita kepada pertobatan. Amin Bapak Ibu. Iya dan itu terbukti di gereja saya yang lama. Ketika anaknya kaki kanker, vonis sekian bulan lagi mati gitu Bapak Ibu ya. Dan ketika didoakan diberikan perjamuan kudus, sembuh. Wih, sekeluarga bertobat. Iya, dari bapak, ibu, tante, opung, namboru, makela, segala macam, oma, opa, ya pokoknya segala macam lah Bapak Ibu. Iya kan, bertobat. Langsung satu renteng satu keluarga bertobat, kan luar biasa. Kenapa? Karena mereka menyaksikan sendiri. Anak mereka, cucu mereka, keponakan mereka sembuh. Iya, kalau udah vonis mati itu berarti sakitnya udah lama. Pasti sekeluarga udah tahu itu anak itu sakit. Benar Bapak Ibu ya? Pasti semuanya udah datang kan? Ya iya, mungkin dulu setiap orang itu bawa pendetanya masing-masing doakan itu anak. Ya kan? Iya. Dan ternyata sembuh. Iya, luar biasa bertobat. Coba saudara ini ada satu pertanyaan yang menggelitik lah. Saya nunjukkan saudara yang real kehidupan sehari-hari. Ya. Saudara pernah enggak mengajak teman saudara untuk datang ke gereja? Pernah? Angkat tangan yang pernah. Pernah? Iya, mantap. Saudara pernah enggak mendapat jawaban ketus? Emangnya ada apa di gereja? Buang-buang waktu, bagusan hari Minggu saya tidur, besok saya kerja, istirahat saya. Ngapain ke gereja? Buang-buang waktu, buang-buang kolekte. Benar kan Bapak Ibu? Saudara tahu kenapa jawabannya demikian? Itu orang. Karena dia merasa tidak mengalami kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Coba kalau dia sebelumnya kanker, vonis mati, didoakan, sembuh. Nggak perlu saudara ke gereja, dia akan ke gereja sendiri. Benar Bapak. Karena apa? Ada ucapan syukur di hatinya. Wah Tuhan begitu baik, aku harusnya mati. Aku ternyata diberi kesempatan lagi, aku disembuhkan. Dia selalu demikian. Iya, jadi orang-orang yang ketus ngomongnya ketika diajak gereja, coba tanya, pernah enggak kamu mengalami mujizat? Pasti enggak pernah. Yakin. Tapi ketika orang itu pernah mengalami mujizat, enggak perlu saudara ajak ke gereja, dia akan ke gereja sendiri. Kalau perlu dia datang sendiri. Benar Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia sudah mengalami kasih Tuhan. Jadi ketika orang belum mengalami kasih Tuhan, dia merasa Tuhan itu enggak ada. Aku bisa survive ini karena kekuatanku sendiri, karena hikmatku sendiri, karena usahaku sendiri. Jadi dia benar-benar nggak merasa Tuhan itu ada. Tapi ketika dia mengalami mujizat, wah luar biasa, dia langsung bertobat. Makanya ketika pendeta melayani orang di rumah sakit, saudara nggak perlu bilang dia bertobat atau segala macam, nggak perlu. Ketika saudara doakan dia sembuh, nggak perlu saudara ajak ke gereja, pasien itu akan datang ke gereja sendiri. Yakin saya. Bapak Ibu ya, bahkan mungkin sekeluarganya bertobat gitu loh Bapak Ibu. Ya amin ya. Nah, karena itulah sadari kita hari ini dalam Yesus, kita hidup dalam perjanjian baru, bahwa Yesus telah membuat perbedaannya.
Yesus telah membayar semuanya, maka kita berhak mendapatkan segala berkat Tuhan. Dan lewat kebaikan Tuhan inilah yang menuntun orang kepada pertobatan. Jadi dalam perjanjian baru, pertobatannya di belakang sebagai buah. Tapi dalam perjanjian lama, pertobatannya di depan sebagai syarat. Kenapa? Karena belum ada yang bayar dalam perjanjian lama. Paham Bapak Ibu? Amin. Gitu. Oh iya, masuk akal juga. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Nah, saya simpulkan khotbah saya. Kesimpulan, ketika orang Kristen bertobat dan datang kepada Yesus, percayalah status kita akan berubah dan kita akan dikenakan jubah yang baru, yaitu jubah kebenaran, karena kita telah menjadi ciptaan yang baru. Amin Bapak Ibu. Kita tundukkan kepala kita.